Jadi untuk kompetensi umumnya terkait dengan kebijakan peraturan perundang-undangan, untuk kompetensi khususnya perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, salah satu kunci sukses untuk bisa tembus CASN tahun 2023 ini yaitu dengan cara mencari kisi-kisi terbaru terkait dengan materi-materi apa saja yang perlu teman-teman pelajari untuk menghadapi tes CASN, baik itu CPNS maupun CP3K. Nah, biasanya kisi-kisi dikeluarkan oleh Kemenpan RB sekitar 2 atau 3 minggu, bahkan ada yang kemungkinan 1 minggu sebelum ujian. Nah, ini tentu akan mempersulit teman-teman dalam belajar karena materinya begitu banyak, begitu padat, tetapi kisi-kisi baru teman-teman dapatkan 2 minggu atau 3 minggu sebelum ujian. Maka salah satu cara agar teman-teman bisa belajar mulai dari sekarang, mempersiapkan diri khususnya untuk soal-soal kompetensi teknis atau kalau di CPNS itu adalah soal SKB, adalah dengan cara belajar dari kisi-kisi Kemenpan RB yang keluar di tahun sebelumnya. Nah, bagaimana dengan kisi-kisi yang sekarang? Bagaimana cara menemukannya? Simak video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, tentu teman-teman sekarang sudah melewati proses pendaftaran dan tinggal menunggu pengumuman seleksi administrasi. Saya doakan teman-teman yang menonton dan subscribe channel ini bisa lulus tahap administrasi sampai dengan nanti menjadi seorang ASN. Nah, khusus untuk kamu yang melamar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ataupun yang melamar di PU instansi daerah masing-masing, tentu akan menjumpai nomenklatur baru terkait dengan jabatan fungsional. Contoh di sini ya, untuk teknik pengairan itu sekarang berubah nama, dulunya adalah teknik pengairan, sekarang berubah pengelola sumber daya air dan penata laksana sumber daya air. Teknik jalan jembatan sekarang sudah berubah nomenklatur menjadi penata kelola jalan dan jembatan, penata laksana jalan dan jembatan. Untuk teknik tata bangunan dan perumahan itu berubah nama menjadi penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman, penata laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman, dan penata kelola perumahan. Nah, ini kalau teman-teman cari kisi-kisi terdahulu tentu akan teman-teman sulit menjumpainya ya, karena memang ini adalah nomenklatur baru dan kisi-kisinya pun belum ada keluar sesuai dengan ini. Nah, salah satu cara mensiasati agar teman-teman bisa belajar dari sekarang adalah dengan belajar dari kisi-kisi tahun sebelumnya ya. Teman-teman tinggal mencari kisi-kisi di JF lama ya. Itu bisa menjadi dasar dan kami yakin sih kisi-kisinya masih akan tetap sama dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Karena sejak tahun 2020, 2021, 2022 itu kisi-kisinya selalu sama ya. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana cara menemukannya? Nah, di sini kita bahas ya. Di sini teman-teman yang harus pelajari untuk di teknik tata bangunan dan perumahan, baik itu untuk ahli pertama ataupun untuk terampil, itu kita lihat ini kisi-kisinya sama persis ya. Ini ya, kisi-kisinya sama persis. Ya, makanya di setiap modul yang kami siapkan itu juga sama, baik untuk ahli pertama maupun untuk terampil. Nah, di sini ya teman-teman, di sini ada terkait dengan kebijakan peraturan perundang-undangan, ada perencanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman, ada penyelenggaraan bangunan gedung, ada penyelenggaraan bangunan gedung negara dan gedung hijau, penata bangunan dan lingkungan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri secara lengkap kisi-kisi ini ya. Nah, di sini kami sudah menyusunkan kisi-kisi tersebut menjadi sebuah rangkuman soal-soal dan juga rangkuman materi yang bisa teman-teman pelajari agar teman-teman bisa terarah dalam belajarnya. Kami sudah menyusun sampai 7 modul ya, yang kami susun berdasarkan kisi-kisi tadi
ditambah dengan bantuan teman-teman kita yang sudah pernah ikut ujian di tahun-tahun sebelumnya, ya, yang mau berbagi FR, dan kami susun ke dalam bentuk latihan soal maupun rangkuman materi. Di sini ada soal pembahasan teknik tata bangunan, ya. Yang kedua adalah rangkuman materi, yang ketiga ini adalah soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang keempat adalah soal teknik tata bangunan dan perumahan yang berdasarkan kisi-kisi dari 2021 dipakai pada ujian 2022, ya. Di sini ada juga materi tata bangunan, dan yang terakhir di sini adalah soal dan pembahasan untuk tata ruang dan perumahan sih, sebenarnya lebih ke arah tata ruang dan perumahan kalau yang file nomor 6 dan nomor 7 ini. Selanjutnya di sini adalah peraturan yang terkait yang perlu teman-teman pelajari. Nah, semuanya sudah kami rangkum. Bagi teman-teman yang berminat bergabung dengan teman-teman kita yang lainnya yang sudah gabung, ya, silakan klik link WA yang ada di bawah, ya. Tadi saya mengirimkan update materi terkait dengan KDB, KLB, dan KDH. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita bahas sedikit-sedikit isi dari modul ini, karena ini menurut informasi teman yang sudah ujian di awal tahun lalu, ada beberapa soal yang keluar dari materi terkait dengan KDB, KLB, dan KDH. Nah, seperti itu, ya. Jadi kami juga menyediakan modul-modul lain selain teknik tata bangunan dan perumahan. Ada juga teknik jalan jembatan, ada juga teknik pembina jasa konstruksi, dan ada teknik pengairan. Untuk sampai sekarang teknik pengairan kami masih menggunakan modul lama, dan tim kami masih menyusun, ya, materi baru untuk dibagikan juga di grup bagi yang sudah gabung di grup. Oke, teman-teman. Jadi kisi-kisinya silakan pakai kisi-kisi yang lama dulu sambil menunggu kisi-kisi yang baru keluar. Karena kalau mau menunggu kisi-kisi baru yang keluar, itu nanti teman-teman telat belajarnya. Jadi teman-teman bisa download kisi-kisi yang lama, banyak beredar di Google, ya, di internet. Nanti teman-teman bisa baca semua di situ. Nah, di sini mulai dari arsiparis, asesor manajemen mutu, ya, banyak ini teman-teman. Nah, tadi untuk khusus yang teknik jalan jembatan, teknik tata bangunan dan perumahan, ini silakan dibaca juga, ya. Ini untuk teknik jalan jembatan, ya, sedikit kita bacakan saja. Jadi untuk kompetensi umumnya terkait dengan kebijakan peraturan perundang-undangan. Untuk kompetensi khususnya perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan. Ini sudah kami buatkan materinya semua, ya, dan juga contoh soal dan pembahasannya. Pelaksanaan konstruksi jalan, pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan, preservasi jalan, jembatan, dan terowongan. Ini sudah kami masukkan ke dalam modul-modul yang jumlah soalnya sampai ratusan soal, ya. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.